Shalom, selamat malam buat kita semua. Izinkan saya ngomong ini lagi, walau Kamis kemarin saya sudah ngomong di dalam doa malam. Tapi saya sudah pernah bicara waktu Natal kita di, dulu namanya hotel apa itu? Hotelnya Pak Heri? Grand Dafam dulu ya. Waktu kita Natal, ya sekarang Monasinnya. Dulu karena pernah kita bikin Natal, ya di hotel itu ya dulu ya, Natal Bipro. Nah saya pernah ngomong bagian ini, nah malam ini saya mau ngomong lagi. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama penyembahan tertinggi kepada Tuhan itu ketika kita duduk diam. Dengar dia berkata-kata melalui firman-Nya. Itu sebabnya bapak-bapak gereja itu menganut dua paham tentang, bukan dua paham, menganut satu paham, ada dua kebenaran tentang apa itu doa. Kalau datang doa malam tahu apa yang saya maksud. Seperti listrik ini, dia menyala karena dibutuhkan arus positif dan arus negatif. Tanpa kedua arus itu, salah satu tidak ada, tidak nyala ini listrik. Arus positif dan arus negatif harus ada untuk dia menyala. Doa itu begitu. Ibadah harusnya begitu. Waktu kita berdoa, kita menaikkan pujian, kita menaikkan permohonan doa kita, oleh bapak-bapak gereja disebut sebagai via positiva. Kita ngomong kepada Tuhan, kita curahkan semua isi hati kita dalam sebuah ibadah penyembahan seperti ini. Via positiva. Tapi ada waktu di mana kita diam. Kemudian Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya. Disebut sebagai via negativa. Keduanya harus dirangkul. Jika hanya kita yang menaikkan doa kepada Tuhan dengan ungkapan-ungkapan yang indah, tapi setelah itu ya sudah, kita pergi, kita nggak mau buka firman Tuhan, kita coba merenungkan lebih dalam, membiarkan firman itu keluar membaca diri kita. Jadi waktu kita baca firman, kemudian firman membaca kita, itu yang disebut via negativa. Kadang-kadang orang pikir kalau negatif itu berarti buruk gitu Bapak Ibu ya. Padahal itu enggak ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ya. Jadi dalam doa, dalam ibadah seperti ini penting ada via positiva juga sekaligus ada via negativa. Karena itulah sekali lagi penyembahan tertinggi bagi orang Israel. Ketika setelah mereka semua membacakan Taurat itu, sekarang mereka harus diam. Lalu kemudian imam atau nabi mulai berkata-kata. Di sana Tuhan sedang berkata-kata dan itulah puncak penyembahan tertinggi. Oke, jadi malam ini yuk kita tenangkan hati kita. Kita mau sampai kepada poin terakhir dari pembahasan kita tentang Yusuf. Tadi Pak Ponco memberi saya sebuah istilah trilogi Yusuf. Kita ingat kepada trilogi Profesor Yuval Noah Harari itu ya. Homo Deus, Homo Sapien itu. Satu lagi apa Pak? Ada 3 kan Pak ya? Trilogi dari Yuval Noah Harari. Pak Ponco pasti tahu ya? Exodus ya. Oke, ini kita Bapak Ibu teman-teman Bipro, kita lanjutkan pelajaran kita ini bagian terakhir. Dari anak emas ke tulang yang pulang. Saya beberapa waktu lalu kedatangan keponakan saya. Adik paling kecil perempuan itu, adik kami punya anak. Nah anaknya sekarang kami bawa jadikan anak kami karena papanya sudah kawin lagi. Kemudian mamanya sudah meninggal dunia, yaitu adik saya. Jadi anaknya kami ambil ke Batam, kami jadikan anak kami. Nah dia panggil saya tulang. Bukan tulang itu yang dimaksud di sini ya. Tolong dari anak emas ke tulang yang pulang. Bukan tulang itu. Ini benar-benar tulang, balung. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Teks kita Kejadian 50 ayat 25 dan 26 sebagai pengantar kita. Firman Allah berkata demikian. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Sebelum Yusuf mati, diminta. Nah waktu saya cari tahu, menurut tulisan-tulisan tradisi Yahudi, karena susunan kata yang digunakan oleh Musa, setelah itu matilah Yusuf beserta saudara-saudaranya. Jadi kemungkinan besar
Yusuf mati lebih dulu dari beberapa saudara-saudaranya yang lain. Dia itu anak ke-11, anak ke-12 Benyamin. Tapi kalau dihitung-hitung dengan benar, Yusuf sebenarnya anak ke-12, anak ke-13 Benyamin. Sebab Dina dikeluarkan dari silsilah, gitu ya, karena dia perempuan. Dan kita tahu anak Yakub 15 ditambah Manasye dan Efraim menggantikan Yusuf. Jadi kemungkinan besar menurut tradisi Yahudi karena penulisan Musa, matilah Yusuf dan saudara-saudaranya. Susunan kata seperti itu bukan sebuah kebetulan. Mereka mengatakan dengan landasan yang cukup kuat bagi mereka karena prinsip orang Yahudi yang tak tertulis sama pentingnya dengan yang tertulis. Maka mereka mengasumsikan kelihatannya Yusuf duluan mati dari beberapa saudara yang tertinggal. Dan kepada saudara-saudaranya yang masih tertinggal, dia titipkan perkataan ini. Pasti Tuhan akan memperhatikan kamu. Pasti kamu akan keluar dari negeri ini. Waktu kamu keluar, jangan lupa bawa tulang belulangku. Jadi rekan-rekan, ketika orang Israel keluar dari Mesir itu, menyeberangi Laut Tiberau, yang kata firman Allah, baptisan Musa, Yusuf ikut dibaptis, tulangnya. Dipandu oleh mereka. Dan sementara mayat Yusuf ada di Mesir itu, maka itu menjadi peringatan yang luar biasa bagi seluruh keturunan Yakub tentang kehebatan Mesir atau tentang kehebatan Yusuf di tanah Mesir. Itu sebabnya ketika Alkitab berkata begini, maka muncullah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Itu bohong. Karena Yusuf tulang-tulangnya masih ada, kuburannya masih ada di sana. Jadi yang dimaksud apa? Firaun yang tidak mengenal Yusuf, teman-teman harus tahu supaya waktu baca teks firman Tuhan kita paham lebih baik. Sebelum itu, semua Firaun itu dari bangsa Semit. Satu bangsa dengan Yusuf. Kita sudah belajar bagian ini. Itu sebabnya Yusuf karirnya cepat sekali naik. Sebab budaya sama dengan Firaun. Bahasanya sama. Sama-sama Semit. Penjajah di Mesir jadi Firaun. Lalu kemudian ketika Yusuf sudah mati, bangkitlah seorang Firaun asli orang Mesir. Karena asli orang Mesir dia nggak suka dengan Yusuf. Karena Yusuf berkolaborasi dengan penjajah menindas orang Mesir. Jadi waktu teks berkata, muncullah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf, bukan tidak kenal, sengaja melupakan jasa-jasa Yusuf. Sebab tulang belulangnya masih ada. Yang menjadi peringatan bagi semua orang muda di bawah Yusuf, generasi di bawah Yusuf. Oke, coba perhatikan. Cerita Yusuf itu sebenarnya narasi chiastik sederhana. Struktur chiastik sederhana yang ditulis. Nah di dalam Alkitab banyak chiastik sederhana seperti ini rekan-rekannya. Coba perhatikan itu. Kalau perhatikan pasal 37 kitab Kejadian, Yusuf itu dibenci, kita sebut A, lalu B dijual dan turun ke Mesir, lalu C turun ke penjara, itu yang kata turun itu ya. Lalu kemudian D-nya kenaikan mendadak. Lalu A aksennya, C aksennya menguji saudara-saudaranya pasal 42 sampai 44, B aksennya rekonsiliasi dan A aksennya kematian dan janji masa depan. Kalau melihat struktur chiastik seperti ini rekan-rekan, maka yang paling penting adalah delta, D, kenaikan mendadak. Jadi narasi Yusuf ketika dituliskan ceritanya itu, yang disoroti oleh si penulis paling kuat tentang peristiwa kenaikannya yang luar biasa. Sekali lagi, nanti struktur chiastik ini diulang dalam kitab Filipi pasal kedua oleh Paulus. Yesus itu adalah Allah, tidak menganggap setaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia, manusia hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Lalu kemudian unsur chiastik itu muncul. Naik ke atas, itu sebabnya dia ditinggikan setinggi-tingginya. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Jadi struktur chiastik juga diulang. Nah, di dalam Alkitab banyak struktur chiastik seperti itu ya. Bahkan kalau rekan-rekan baca kitab Matius, Markus, Lukas, itu unsur chiastiknya begitu kuat sekali. Kalau kita dulu belajar, makanya waktu kita dulu belajar bahasa Indonesia, kita kalau belajar bagus-bagus, pasti kita akan tahu baca firman Tuhan. Sayangnya kita dulu kalau bahasa Indonesia merasa kita sudah bisa berbahasa Indonesia. Saya aneh sekali. Anak saya kalau bahasa Inggris nilai 10.
Bahasa Indonesia nilai 6. Padahal dia orang Indonesia. Jangan-jangan rata-rata di ruangan ini begitu ya. Kalau bahasa Indonesia kita buruk sekali. Padahal banyak bagus waktu baca Alkitab, apalagi gaya bahasa hiperbola yang suka digunakan oleh Alkitab. Alkitab suka sekali menggunakan gaya bahasa hiperbola. Kalau kita dulu suka, rekan-rekan akan baca teks-teks suci seperti ini jauh lebih enak. Oke, sekarang perhatikan unsur struktur chiastik sederhana ini. Nah, pola utamanya kalau dilihat, maka begini pola utama cerita tentang Yusuf, narasi Yusuf. Turun. Kita sudah belajar bagian ini. Lalu kemudian dia direndahkan. Kemudian dilupakan. Lalu deltanya itu dia mulai naik. Menguji, mengampuni, mati dalam pengharapan. Kira-kira ini pola utama. Itulah sebabnya narasi Yusuf adalah klimaks literal dalam kitab Kejadian. Setelah peristiwa pasal 50 kitab Kejadian langsung masuk kitab Keluaran. Jadi narasi Yusuf itu klimaks. Seperti sebuah happy ending. Yang luar biasa dari narasi tentang Yusuf. Nah sebenarnya narasi ini Bapak Ibu, teman-teman Bipro, penting buat kita di zaman sekarang. Yang malam ini kita akan coba renungkan bersama-sama. Narasi Yusuf sebagai sebuah kritik terhadap middle class Christianity. Kristen kelas menengah, kelas middle. Yang sungguh-sungguh enggak, malas juga enggak. Yang serba tanggung. Tahu firman Tuhan sedikit, enggak taunya banyak, tapi sok tahu. Middle class Christianity begini, kita dikritik oleh narasi dari Yusuf, cerita tentang Yusuf. Yuk kita pelan-pelan akan menyoroti, lalu nanti di ujung dari cerita firman Tuhan ini atau khotbah ini, kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. Perhatikanlah baik-baik, kritik untuk kita. Apa itu? Ini, Yusuf itu bukan duta teologi sukses. Sebab cerita Yusuf suka diajarkan di mimbar-mimbar. Kalau engkau setia, engkau akan dipromosikan. Engkau akan sukses, engkau akan kaya, lalu punya pengaruh. Narasinya selalu begitu di gereja-gereja. Padahal nggak sesederhana itu narasi tentang Yusuf. Rumit sekali. Dan malam ini sebagai puncak dari pelajaran kita setelah 3 kali, kita belajar tentang Yusuf. Coba perhatikan nanti kerumitannya bersama-sama. Saya ingin teman-teman membaca Alkitab dengan cara lebih menantang. Romantisme, etika, moralitas. Coba kita tinggalkan dulu. Belajar membaca Alkitab dengan jujur. Saya suka ngomong kepada jemaat di gereja Betani Batam. Setiap kali baca teks, apapun, ajukan pertanyaan 5W, 1H. When, where, why itu loh. Who. Mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, seperti apa. Tanyakan terus, siapa? Dengan begitu, maka firman Tuhan itu akan keluar. Tadi saya ngomong, waktu kita baca Alkitab, biarkan Alkitab membaca kita. Bagaimana caranya Alkitab membaca kita? Ajukan pertanyaan, kenapa begini ya? Siapa tokoh utamanya? Apa artinya? Apa ayat sebelumnya? Dengan begitu, menolong kita paham. Perhatikanlah, sekali lagi, Yusuf bukan duta teologi sukses. Bukan, tapi cerita Yusuf diulang-ulang untuk mendukung teologi kemakmuran. Nggak boleh rekan-rekan. Jauh lebih rumit, nggak sesederhana itu. Bolehkah kalau begitu khotbah tentang itu Pak John? Nggak apa-apa juga sih, ada juga kok memang berkatnya. Tapi narasi tentang Yusuf jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Tidak sesederhana seperti yang diajarkan oleh gereja. Kita sudah belajar. Kesetiaan dan integritasnya berakhir di penjara. Berakhir di sumur. Di fitnah. Jadi tidak sesederhana itu. Yang kedua, kritik untuk middle class Christianity. Yusuf tidak mengejar karir. Yusuf itu korban sistem. Dia beda dengan kita. Dia orang yang sungguh-sungguh kena korban. Yang kita lihat nanti korbannya cukup serius kalau kita membaca firman Tuhan dengan lebih jujur, objektif. Perhatikan, Yusuf tidak melamar jabatan. Dia kan nggak melamar kan ya? Enggak, dia nggak melamar. Dia nggak coba membangun sebuah networking, sebuah jaringan. Dia tidak cari panggung, bikin sensasi supaya kemudian viral. Nggak begitu dia. Dia tidak melakukan ini semua. Dia dijual. Dia difitnah.
Dia dipenjara. Perhatikan, promosi Yusuf bukan hasil dari strategi pribadi. Tapi krisis ekonomi. Ini Indonesia lagi krisis nih, sedang tidak baik-baik saja. Dalam situasi krisis ekonomi yang luar biasa sulitnya di dunia pada waktu itu, kelaparan yang melanda seluruh jagat raya, justru di sana muncul Yusuf. Perhatikan, dia tidak punya promosi pribadi sebagai sebuah strategi, tapi sebuah krisis nasional yang kemudian memunculkan Yusuf. Perhatikan orang-orang middle class Christianity itu. Kalau engkau punya mobilitas tinggi, kalau engkau akan rajin, kalau engkau begini, itu tanda iman yang luar biasa. Engkau pasti akan beroleh kesuksesan. Narasi Yusuf justru menunjukkan imannya itu terpaksa. Keberimanan Yusuf itu sungguh-sungguh didesak oleh situasi yang sulit, dipaksa oleh tekanan hidup yang berat. Sehingga kemudian muncul Yusuf menjadi pribadi yang hebat. Yang ketiga, Yusuf dipakai dalam sistem kekuasaan yang keras. Ini bagian yang paling sulit, rekan-rekan. Yang saya mau ngomong malam hari ini, tidak mudah. Setelah khotbah ini kita boleh, kalau mau bertanya silahkan. Kalau saya nggak langsung pulang loh ya. Biasanya selesai khotbah saya langsung pulang. Ini bagian yang paling sulit. Yusuf itu dipakai dalam sistem kekuasaan yang keras. Coba perhatikan ayat itu. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kira-kira begini. Yusuf itu ketika Firaun mimpi, kan naik karirnya ya. Kemudian Yusuf mengartikan mimpinya, oh itu lembu yang gemuk, 7 lembu yang gemuk. Itu berarti ada 7 tahun masa kemakmuran. Setelah itu ada lembu yang kurus kering, 7 lembu yang kurus kering. Oh itu 7 tahun masa kelaparan yang mengerikan. Karena kemudian lembu yang kurus itu memakan semua lembu yang gemuk. Lalu Firaun tanya, oke, kalau begitu apa nasihatmu? Engkau sudah bisa menafsirkan mimpiku, apa nasihatmu? Nasihatnya kemudian dia bilang begini, 7 tahun pertama kita akan panen raya luar biasa melimpah. Lalu dia bilang kepada Firaun, bangunlah lumbung-lumbung. Kumpulkan semua hasil panen dengan luar biasa itu, supaya nanti semua 7 tahun yang panen melimpah itu kita kumpulkan sebagai cadangan. Jadi ketika 7 tahun kedua terjadi kelaparan yang besar itu, cadangan ini bisa dipakai. Wah, Firaun senang sekali, dia copot cincinnya, dia pakai, kasihkan kepada Yusuf. Kemudian dia bilang begini, engkau memerintah semuanya, cuman tahta inilah yang tidak kuberikan kepadamu. Wah, Yusuf kemudian duduk menjadi orang asing yang kemudian menjadi Perdana Menteri yang luar biasa. Perhatikan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ini bagian yang paling keras. Dia beli tanah rakyat. Dia beli. Ketika rakyat itu kemudian gak punya apa-apa, dijual ladang. Sama Yusuf dibeli. Dijual rumah, sama Yusuf dibeli. Komunis pun gak lakukan ini. Perhatikan. Dia membuat rakyat jadi pekerja. Karena mereka sudah gak punya apa-apa. Yusuf, Firaun, kami gak punya apa-apa lagi. Oke, kamu kerja. Kerja rodi. Yusuf melakukannya. Sebab dia diberi cincin oleh Firaun untuk melakukan semua itu. Perhatikan ini orang. Kita suka baca Alkitab dengan etika moral yang tinggi. Gak mungkin Yusuf melakukan itu. Tunggu dulu. Yusuf melakukan. Dia lakukan sentralisasi ekonomi. Semua harus terpusat ke ibu kota. Lalu kemudian disalurkan, kalau kamu mau beli. Kalau nggak punya uang untuk beli, kerja. Kerja di ladang. Hei, Bapak Ibu teman-teman, PKI nggak lakukan ini. Komunis pun nggak lakukan ekonomi model kayak begini. Yusuf melakukannya. Secara politik, ini kebijakan radikal. Ini kebijakan nggak populer. Ini kebijakan mengerikan. Jadi apa pelajaran yang kita mau pikirkan di bagian ini? Teman-teman jangan buru-buru menghakimi anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan yang kadang-kadang perlakuannya aneh. Kalau engkau menghakimi mereka, engkau wajib menghakimi Yusuf. Karena Yusuf berlaku kasar, keras, mengerikan, diktator. Tanpa itu pemberontakan terjadi di seluruh negeri. Kalau nggak ada kekerasan tangan besi seperti itu, ini kelaparan. Kalau sudah urusan perut, apapun dilakukan orang, apalagi orang zaman dulu, barbar. Jangan buru-buru ketika melihat anak Tuhan duduk di pemerintahan. Kok gitu ya?
Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Yang mereka mati-matian. Coba bayangkan, engkau pulang dari tempat ini, engkau tidur nyenyak. Pernah mikir nggak? Besok masih ada minyak nggak di negeri ini? Besok masih ada beras nggak di negeri ini? Para menteri nggak bisa tidur. Para pemimpin tuh mikir. Bulog masih penuh nggak beras? Kita pulang tidur enak. Mereka mikir negeri. Bayangkan Yusuf itu. Karena itu romantisme etika moral waktu membaca narasi tentang Yusuf seakan-akan kalau engkau setia, taat, engkau sukses. Teologi kemakmuran tunggu. Jauh lebih rumit kehidupan Yusuf itu. Enggak mudah, perhatikan. Secara politik ini kebijakan radikal. Yusuf, tanda kutip, memang, tanda kutip, Mesias. Dia memang Mesias. Dia juru selamat pada waktu itu. Tapi sekaligus dia bagian dari sistem yang bobrok. Bagian dari sistem yang keras. Bagian dari sistem yang diktator. Memang harus begitu. Mau bagaimana? Rekan-rekan, karena itu pembacaan tentang Yusuf ini meruntuhkan pembacaan romantis. Ini meruntuhkan dan mengganggu pembacaan kita tentang moralitas. Allah bekerja juga melalui struktur-struktur yang tidak ideal. Dia tidak setuju. Tapi biar bagaimanapun providensianya bekerja, bergerak demi memelihara peradaban manusia pada waktu itu. Sebab kelaparan di seluruh muka bumi. Jadi poin ketiga ini cukup sulit teman-teman. Saya mengaku inilah bagian yang paling sulit. Di mana seorang anak Tuhan begitu dia duduk di dalam pemerintahan, dia akan sangat sulit hidup benar. Dia akan sangat sulit hidup suci. Mungkin dia bisa hidup kudus. Apa bedanya Pak Johan? Ada loh ya teman-teman, tahu nggak bisa nggak bedakan kudus dengan suci? Kalau nggak bisa konyol kita. Kemarin saya baca di media sosial kaget. 4 anak SMK di Sumatera sana ditolak masuk SMK. Kenapa? Dites nggak bisa baca. Itu anak SMK di Sumatera. 4 nggak bisa baca. Saya pikir saya kan baru naik ke kelas 4 baru bisa baca ya. Saya naik kelas 4 SD baru bisa baca. Saya pikir saya orang paling bodoh. Waktu baca berita itu saya senang sekali ternyata ada yang lebih bodoh. Tapi ada kabar buruknya lagi. Apa itu? Mahasiswa dia tidak bisa baca. Konyol. Mahasiswa. Oh dia bisa baca? Bisa. Tapi waktu baca nggak ngerti apa yang dia baca. Itu namanya nggak bisa baca. Kita tahu dalam satu paragraf selalu ada satu pokok kalimat. Pokok kalimat di awal atau di akhir. Di tengah-tengah itu kan penjelasan dari pokok kalimat. Jadi setiap satu paragraf hanya ada satu pokok kalimat. Itu tulisan yang bagus loh ya. Kita tinggal lihat aja pokok kalimatnya. Kalau nggak ngerti baru baca keterangannya. Tapi kalau sudah ngerti langsung saja lanjut ke paragraf kedua. Lanjut selanjutnya sehingga speed reading kita bagus. Begitu. Dan harus paham. Tapi ada mahasiswa yang baca nggak paham. Jangan-jangan di ruang ini ada. Rekan-rekan, teman-teman, yuk kita kembali ke jalan yang benar. Kita bahas ini saja. Tidak mudah menjadi anak Tuhan, kemudian sampai di wilayah-wilayah istana begitu untuk hidup suci. Mungkin dia bisa hidup kudus. Apa bedanya Pak John kudus dengan suci? Ada beda. Kudus dalam perjanjian lama, kemudian dipakai dalam perjanjian baru. Kudus artinya terpisah, dikhususkan. Contohnya semua peralatan di bait Allah itu disebut kudus. Peralatan itu ada juga di rumah tangga. Ada juga di tenda-tendanya orang Israel peralatan itu seperti kaki dian ya ada. Baskom untuk pembasuhannya ada. Di rumah-rumah Israel juga ada. Tapi yang di bait Allah itu dikhususkan. Namanya dikuduskan. Jadi kudus artinya terpisah. Kalau suci beda. Suci itu moralitas. Moralnya itu benar. Suci. Jadi ada beda kudus dengan suci. Anak Tuhan bisa saja hidup kudus. Dia bisa terpisah, dia tetap beribadah, dia tetap baca teks suci, dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hidup suci di tengah pemerintahan dengan sistem yang bobrok, gak mudah. Yusuf mengalami, gak mudah bagi Yusuf. Itu sebabnya dia, tanda kutip, bagian juga dari kebijakan-kebijakan yang radikal secara politik. Teman-teman jangan anggap saya sesat ya, pulang dari sini bilang, oh Pak John ini agak sesat ini ajarannya.
Cobalah baca pelan-pelan lagi teks itu, baca dengan kerendahan hati. Itu sebabnya nanti kalau kita baca lagi, saya sedang terus bergulat dengan perjanjian lama. Tadi saya baru ngomong Pak Ponco, saya terus ulang-ulang baca lagi. Entah sudah berapa kali saya baca Alkitab habis, tapi waktu baca lagi kaget. Kok yang kelewat ya tahun lalu baca ini, baca lagi kaget, selalu kaget, baca ulang. Ya rekan-rekannya. Yang keempat, Yusuf tidak pernah pulang. Ini kritik untuk kaum tadi kekristenan kelas menengah, middle class itu, Christianity itu, bahwa kalau kita setia, kalau kita taat, kita rajin, kita akan sukses, kita akan terkenal, kita kemudian, wah Yusuf jauh lebih rumit. Perhatikan, Yusuf nggak pernah pulang, dia mati di Mesir. Dia tidak pernah menikmati tanah perjanjian waktu hidup. Kesuksesan ekonomi tidak sama dengan penggenapan janji. Rekan-rekan, kalau Yusuf mau dikubur di Mesir, teman-teman yang sudah pernah ke Mesir, kami kalau ke Israel selalu lewat Mesir, mendaratnya di Kairo, lalu ke Mesir, ke piramida. Salah satu piramida yang paling besar itu kan Giza ya, piramida Giza. Tapi mereka berkata, kalau Yusuf mau dikubur di Mesir, piramidanya pasti paling besar. Sebab dia menyelamatkan peradaban dunia pada waktu itu. Dan kita tahu bersama-sama, waktu Yusuf hidup, itu piramida sudah berusia hampir 1000 tahun. Waktu Yusuf hidup, itu piramida sudah ada. Jadi kalau Yusuf mati dan mau dikubur di Mesir, piramidanya pasti paling besar. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tidak mau. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kelima. Ini yang terakhir lalu kita aplikasi ya. Kayaknya iya. Ya, ini yang kelima lalu kemudian kita aplikasi. Perhatikan yang kelima. Allah tidak intervensi secara radikal. Dalam narasi Yusuf, kalau rekan-rekan baca dengan sangat baik, perhatikanlah. Tidak ada malaikat. Tidak ada mujizat dramatis. Nggak ada dalam narasi Yusuf. Tidak ada pembebasan yang instan. Perhatikan. Tidak ada malaikat. Allah bekerja dalam sistem politik, ekonomi, dan krisis pangan. Tapi tak ada malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf lalu tolong Yusuf. Perhatikanlah, tidak ada mujizat yang dramatis. Itu artinya, perhatikan, ini nggak ada yang namanya spiritualitas yang bersifat sensasional. Yusuf nggak ngalami semua itu. Nggak ada dalam narasi Yusuf. Tidak ada pembebasan instan. Waktu Yusuf di penjara, semua mengalami proses yang begitu normal. Providensia Allah, cara Allah memelihara itu begitu rekan-rekan. Saya suka ngomong lebih dari 90% cara Allah bekerja menolong umatnya normal sekali. Sedikit sekali mujizat. Lainnya normal. Perhatikan, ini poin penting. Frasa Tuhan menyertai muncul saat Yusuf sebagai budak dan Yusuf di tahanan. Bukan saat ia menjadi Perdana Menteri. Begitu Yusuf menjadi Perdana Menteri, tak ada satu ayat pun yang ngomong Tuhan menyertai Yusuf. Sebab Tuhan beserta Yusuf. Sebab Tuhan di pihak Yusuf. Enggak ada ayat itu. Yusuf selalu dikaitkan Tuhan menyertai Yusuf waktu dia sedang menjadi budak di rumah Potifar. Waktu dia ada di dalam tahanan penjara. Kita tahu penjaranya ada 2. Teman-teman masih ingat ya. Kalau budak itu penjaranya di bawah tanah. Tapi Potifar lebih percaya Yusuf daripada istrinya. Yusuf dipenjarakan di penjara para bangsawan. Nah dalam konteks penjara, kesulitan hidup, penderitaan, Tuhan selalu menyertai. Ayat itu berkata, Tuhan beserta Yusuf. Sebab Tuhan menyertai Yusuf. Tapi waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri, nggak ada frasa Tuhan menyertai. Mungkinkah karena dia terlalu banyak kompromi demi bertahannya kehidupan. Kita nggak tahu apa maksud sang narator, yaitu Musa. Kenapa dia menyusun rangkaian tulisannya begitu rupa? Di bawah ilham Roh Kudus pastinya. Karena itu penyertaan Allah paling eksplisit disebut waktu menderita. Rekan-rekan ini poin penting. Ini poin penting.
Ketika engkau menderita, itulah saat paling engkau merasa ditinggal Allah. Kebalik. Justru itulah saat yang paling kuat Allah hadir secara intens di hidupmu dan hidupku. Ini paradoks dalam kekristenan. Dalam kehidupan Yusuf, di saat semua di dalam sumur, di dalam semua berbagai kehidupannya yang paling membuat dia kejepit, justru Tuhan menyertai Yusuf. Tapi ketika dia sampai di puncak karir tertinggi, kata itu malah gak ada. Kita bisa mengambil satu doktrin, tanda kutip, doktrin yang baik. Sebuah kebenaran yang baik. Seringkali ketika kita susah, menderita, sakit, kesepian, kita pikir Tuhan tidak ada. Justru saat itulah Tuhan paling intens hadir di hidup kita. Ini poin penting teman-teman. Dicatat. Simpan baik-baik di hatimu. Karena kita selalu tergoda ketika dalam keadaan susah, kita pikir Tuhan sedang tidak ada. Kebalik. Ada orang berkata begini, mau melihat bulan yang paling terang, masih ingat? Mau melihat bulan yang paling terang, lihatlah dari tempat yang paling gelap. Semakin gelap, semakin terang bulan itu kelihatan. Mau melihat kehadiran Allah yang paling nyata, seringkali dalam situasi paling gelap di hidupmu. Karena ternyata engkau bisa keluar dari kegelapan itu. Itu bukti, dia hadir begitu intens. Dia hadir begitu kuat. Perhatikan narasi tentang Yusuf ini. Allah itu bekerja secara alamiah sekali. Alamiah sekali. Oke, kalau begitu itu pendahuluan khotbah saya. Pendahuluannya 5 poin, bisa bayangkan ini aplikasinya. Teman-teman bersabar, oke? Masih ada makanan di luar? Sekarang apa pelajarannya Pak John dari cerita tentang narasi Yusuf yang kok begini ya? Membuka wawasan kita sejenak. Yang pertama perhatikan. Aplikasinya. Kubur masa lalumu. Tapi jangan kubur hidupmu. Ini pelajaran yang menarik dari narasi Yusuf. Perhatikan. Saat saudara-saudara Yusuf datang dalam ceritanya itu. Teman-teman. Yusuf memiliki kekuasaan mutlak. Cincin itu sebagai meterai kerajaan sudah diberikan Firaun kepada Yusuf. Dia punya kekuasaan mutlak. Ia bisa bermain suka-sukanya kepada kakak-kakaknya yang telah menjual dia. Dia bisa bermain psikologis, mempermainkan semua koko-kokonya. Menyiksa mereka, memasukkan mereka dalam penjara barangkali. Atau mengusir mereka. Yusuf bisa bermain semua itu. Tapi perhatikanlah di dalam Kejadian 45 ayat 1-3. Perhatikan cerita itu. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Perhatikan, Yusuf sudah nggak tahan lagi. Dia coba tahan hatinya, kali ini dia nggak tahan, dia meledak. Tangisnya keras, ini Perdana Menteri. Tangisnya keras sekali sampai orang Mesir yang sudah disuruh keluar, dengar. Dan saya pikir ini bukan gaya bahasa hiperbol dari sang narator. Seisi istana mendengar jeritan Yusuf. Ini bukan air mata haru biasa, teman-teman. Bukan, ini bukan air mata haru biasa. Ini sebuah air mata pelepasan. Dia seperti melepaskan rasa tekanan yang luar biasa di dadanya bertahun-tahun. Yusuf menangisi masa remajanya yang hilang. Menangisi lubang gelap dari sumur. Menangisi fitnah di rumah Potifar. Menangisi penjara di mana temannya melupakan dia selama 2 tahun. Dia berteriak keras. Sebuah pelepasan. Tangis Yusuf itu sedang mengubur Yusuf yang lama di pundak saudara-saudaranya. Rekan-rekan, ingat baik-baik. Kubur masa lalumu. Tapi jangan kubur hidupmu. Bagaimana caramu mengubur hidupmu?
dengan terus hidup digandoli masa lalu. Perhatikan, masih ingat 5, nanti dalam hari Senin ada retreat teens, saya disuruh 2 sesi oleh Ko Samuel. Salah satu sesinya, masih ingat buku yang sangat terkenal seperti kacang goreng itu terkenalnya itu, Rick Warren itu. Rick Warren atau Rick Warren, Pak, mana yang betul? Warren ya, Rick Warren ya. Purpose Driven Life itu. Manusia itu dikendalikan oleh 5 hal. Yang mengontrol, mendrive hidup kita itu 5. Salah satunya, masa lalu. Ada orang yang hidupnya nggak bisa mengubur masa lalu sehingga kemudian dikontrol oleh masa lalu, dikendalikan oleh masa lalu sampai dia nggak pernah bisa efektif ke depan. Itulah sebabnya coba perhatikan mobil ya, ini ilustrasi yang suka digunakan. Kaca mobil itu lebih besar kaca itu daripada kaca spion. Kaca spion kecil saja, supaya apa? Kita melihat ke belakang sekali-sekali aja sebagai sebuah peringatan, kehati-hatian. Tapi kaca depan lebih besar. Bayangkan kalau kaca depan kecil, kaca spion gede. Ada orang yang hidupnya kayak begitu. Melihat ke depan itu terlalu sempit. Hidupnya terus tentang masa lalu. Sorry to say, sekali lagi sorry to say. Bu Ponco maaf ya. Ini kebanyakan perempuan. Perempuan hidupnya hari ini untuk dan masa lalu. Perhatikan, hari ini dan masa lalu itu hidupnya perempuan. Makanya para pria, engkau sekali bikin salah, dia ingat selama-lamanya. Iya. Kalau laki-laki ini masa hari ini ke depan. Kebanyakan, bukan berarti semua. Wanita juga begitu. Masih ingat cerita tentang suami istri datang kepada hamba Tuhan? Nggak mudah bagi seorang pria datang konseling ke pendeta. Jemaat kami yang kami layani, tak ada bapak-bapak yang datang, Pak John mau konseling, nggak ada. Semua ibu-ibu. Tapi ini bapak udah nggak tahan ngomong, Pak Pendeta saya mau konseling. Wah saya waktu dapat cerita ini kaget. Oke, silakan konseling. Terus kemudian dikasih selembar kertas kepada suami, selembar kertas kepada istri, kasih pulpen 2. Tanya, kenapa? Pak Pendeta, saya sudah nggak tahan. Si suami berkata gitu, kenapa? Kenapa nggak tahan? Sudah 20 tahun yang lalu. Saya pernah bikin salah. Waktu dia hamil anak pertama, saya bikin salah. Saya keliru, saya main dengan perempuan lain. Saya mengaku dosa, saya minta ampun, saya sungguh-sungguh bertobat. Justru peristiwa itu membuat saya bertobat. Sungguh-sungguh saya tidak pernah melakukan lagi, nggak pernah ingat itu lagi. Saya sungguh-sungguh sudah lupa semuanya. Sudah 20 tahun. Tapi istriku ini setiap kali berantem, itu dibongkar lagi. Dulu, itu seperti sebuah jerat begitu. Itu seperti kunci begitu. Nggak tahan aku Pak Pendeta. Oh begitu, si ibu diam saja. Pendeta bilang, oke kalau begitu Pak, tulis. Apa yang kau mau supaya istri melakukan kepadamu? Tulis. Bu, ibu ini kertas. Tulis, apa yang kau mau supaya suamimu lakukan kepadamu? Tulis. Nggak sampai 3 menit, pria selesai. Tulisannya cuma ngomong begini, aku mau dia melupakan yang sudah lewat. Ampuni aku. Sudah. Perempuan, 1 lembar kurang. Balik. Tulis semua. Ingat semua detail kesalahan suami. Halo. Nggak boleh hidup model begitu. Kubur masa lalumu. Supaya bisa ke depan kau lepas. Lega. Merdeka di dalam Kristus. Yusuf berteriak keras, dia nggak malu, dia nggak jaim walau posisinya tinggi begitu, dia nggak jaim. Dia lepas dengan teriakan, dia melepaskan semua itu di pundak saudara-saudaranya. Dia rangkul semua saudara-saudaranya, dia curahkan semua air mata. Karena itu saya suka khotbah, kalau dinginin saya suka ngomong, para penafsir berkata begini, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, air mata adalah anugerah Allah yang langsung datang setelah rasa malu. Karena rasa malu juga anugerah. Kalau nggak ada rasa malu, semua kita sekarang nggak pakai baju. Setelah rasa malu itu, maka anugerah kedua air mata. Dengan air mata, manusia bisa melepaskan semua rasa yang begitu menekan kehidupannya. Air mata mengeluarkan itu semua. Nah, bagian ini, pria yang lemah, pria paling sulit nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Kita dipaksa hidup keras begitu rupa. Saya dulu kalau nangis dihantam. Lebih keras nangis, lebih keras hantamannya. Saya tahan diri saya supaya jangan nangis. Sehingga sulit sekali nangis. Padahal penelitian menemukan pria kalau nangis lebih seksi. Mulai sekarang para pria kalau menyembah Tuhan usahakan nangis. Supaya kelihatan lebih seksi. Halo, ingat baik-baik pelajaran pertama. Kubur masa lalumu tadi. Kubur masa lalumu
tapi jangan kubur hidupmu. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, perhatikan. Mengampuni, bukan melupakan. Perhatikan Kejadian 50 ayat 20 berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan baik-baik. Coba lihat ayat ini lebih dalam. Baca dengan lebih berhati-hati. Yusuf nggak ngomong gini, nggak apa-apa. Apa yang kamu lakukan kokoku, apa yang kalian lakukan dulu, nggak apa-apa. Karena ternyata Tuhan mau memelihara satu bangsa yang besar. Oh enggak, Yusuf nggak ngomong begitu. Aku tahu kalian kilaf. Enggak, Yusuf nggak ngomong gitu. Yusuf ngomong apa? Perhatikan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Yusuf ngomong gini, aku tahu kamu jahat. Kamu pengkhianat. Kamu jual adikmu. Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh sang narator. Perhatikan, mengampuni itu bukan melupakan. Aneh, otakku terlalu cerdas untuk bisa menghapus memori dari trauma yang buruk. Bayangkan, setiap detik, 1 detik 30 miliar bit per detik, semua informasi yang kita dapat itu direkam di otak kita. Otak kita ada 2, short term memory, long term memory. Yang short term itu pendek, gampang lupa. Tapi semua peristiwa yang menyakitkan, traumatis itu masuk ke long term memory. Kapasitasnya besar, dia ingat jangka panjang. Per detik, 30 miliar bit informasi. Bayangkan, sedang kau dengar khotbah saya seperti ini, engkau bisa mencium aroma parfum di sebelahmu. Itu masuk ke kepala. Matamu bisa melihat sana baru potong rambut. Sana baru cat rambut. Masuk. Telingamu mendengar khotbah. Masuk. Kemudian matamu melihat ayat-ayat yang diteks. Itu semua masuk. Kerekam. Bagaimana mungkin peristiwa yang traumatis dan menyakitkan kau bisa lupa? Gak mungkin. Itu sebabnya mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan mengabaikan. Sudahlah. Yang penting aku gak berteman lagi dengan dia. Yang penting aku gak bersama lagi dengan komunitasnya. Loh, mengampuni bukan mengabaikan. Bukan sama sekali. Perhatikan cerita Yusuf. Yusuf itu mengungkapkan semua isi hatinya. Kamu jahat. Kamu menghancurkan hidupku. Kalau hari ini aku ada, ini cuma sisa-sisa. Perhatikan baik-baik rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Yusuf melepaskan semuanya. Dia cukup objektif. Dia berkata kamu jahat, kamu pengkhianat. Tapi, aku tahu Tuhan pun ada untuk memelihara. Rekan-rekan, perhatikan malam hari ini. Ada orang yang melukaimu, ada orang yang membuat hidupmu pahit. Mungkin keterpurukanmu hari ini karena ada orang bodoh yang memfitnah engkau. Mungkin pekerjaanmu gak beres karena ada orang konyol yang memperlakukan engkau dengan tidak adil. Perhatikan baik-baik. Selalu yang paling menyakitkan mereka yang paling dekat dengan kita. Ingat baik-baik. Mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu bukan mengabaikan. Kalau begitu mengampuni apa? Dari Yusuf kita belajar. Mengampuni itu menerima bahwa semua drama kosmos yang terjadi di hidup kita, Allah sedang bekerja untuk memelihara. Mengakulah bahwa apapun yang dia lakukan, Tuhan sedang bekerja untuk membentuk aku melalui dia. Karena ada gambaran besar. Kerangka besar Allah yang sedang dikerjakan melalui hidup saya. Yusuf tidak mengabaikan kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf tidak melupakan itu, dia ngomong terus terang. Tapi dia juga menambahkan. Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lalu kemudian kelihatannya, ini asumsi saya. Teman-teman gak usah dengar ini kalau teman-teman gak percaya. Asumsi saya, bagian ini yang diambil oleh Rasul Paulus waktu dia berkata Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi cara pandangnya. Mungkin kau tidak bisa melupakan kesalahan dan dosa orang lain yang dilakukan kepadamu. Ada toksik orang lain yang dilemparkan kepadamu. Mungkin kau gak bisa melupakan. Ya gak apa-apa. Tapi belajarlah menerima bahwa ini bagian dari rencana Allah.
untuk memelihara saya, untuk membentuk hidup saya. Karena itu saya sekali lagi ngomong, teman-teman, mengampuni bukan melupakan, mengampuni bukan mengabaikan, mengampuni itu menerima bahwa Allah terlibat dalam seluruh sejarah kehidupan kita, memelihara kita untuk membentuk kita semua. Yang mengerti katakan amin. Ya, daripada diulang dari awal, amin saja. Ya teman-teman, amin saja. Setiap kali saya ngomong, mengerti gitu aja walaupun gak ngerti. Kalau gak gitu gak selesai korbannya. Aplikasi yang ketiga atau aplikasi yang terakhir. Perhatikan, melepas, bukan menggenggam. Perhatikan Kejadian 50 ayat 25 berkata demikian. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Perhatikan. Sekali lagi saya sudah ngomong di depan. Yusuf bisa memilih untuk dikebumikan, dikuburkan di Mesir. Sekali lagi pasti piramida yang paling besar yang dia dapat. Tapi imannya bicara beda di detik-detik akhir. Dia bilang tulang-tulangku harus bawa pulang. Saya enggak tahu. Tradisi Batak seperti ini. Batak dan Toraja bahasanya mirip, budayanya mirip, model rumahnya mirip. Sehingga kemudian orang Toraja dan orang Batak itu saling bersaing dengan berkata, yang Batak merasa, oh kami si kakaan, kalian si adik. Orang Toraja berkata, oh enggak, kami yang kakak, kalian yang adik. Toraja dan Batak mirip. Ini yang saya mau cerita. Enggak tahu apakah dapat dari tradisi ini. Dimanapun orang Batak mati, begitu dia mati, anak-anaknya punya duit, mereka akan ada yang namanya mangukal holi. Itu mengukal holi itu dibongkar lagi kubur, tulang-tulangnya dibawa ke kampung halaman, dikuburkan di kampung halaman. Teman-teman, saya ini John Panggabean, walaupun saya hamba Tuhan, saya lumayan kaya raya loh di Tarutung. Saya punya tanah di Tarutung. Saya baru tahu waktu papa saya meninggal, cerita keluarga dari Tarutung datang, karena papa sudah tinggal di perantauan, di Eknabara sana jauh di hutan kecil. Cerita, hai John Panggabean, ini bapak udamu dari Tarutung. Kau punya tanah di sana. Saya kaget, saya nggak pernah tahu saya punya tanah. Tanahmu 100 meter kali 1. Jadi 1 meter kali 100 meter gitu. Panjang gitu. Loh kok begitu bapak udah? Kenapa begitu? Iya, abangmu juga punya 1 meter kali 100. Aku juga punya. Kenapa begitu? Supaya nggak bisa dijual. Sehingga kita tetap punya tanah leluhur. Untuk apa nanti? Ya kuburan itu. Jadi kemanapun nanti orang Batak mati, bawa pulang, kuburkan. Ini Yusuf. Apakah orang Batak 10 suku, salah satu dari 10 suku yang terhilang? Nggak tahu juga. Orang India mengaku begitu, orang Toraja mengaku begitu, orang Tiongkok mengaku begitu. Semua orang mengaku begitu. Suka-sukalah, terserah. Yang penting di dalam Kristus kita bersaudara. Ya amin ya, amin teman-teman ya. Perhatikanlah Yusuf itu. Imannya di detik-detik terakhir minta tulangnya dibawa pulang. Perhatikan, Yusuf tidak terikat kepada tahta. Yusuf tidak terikat kepada istana. Yusuf tidak terikat kepada kekuasaan. Dia sadar, Yusuf sadar. Perhatikan, dia sedang ada di puncak kejayaan yang luar biasa. Tapi punya kesadaran iman yang begitu kuat luar biasa. Apa itu? Dia ngomong, perhatikan bawa tulang-tulangku. Sebenarnya Yusuf mau ngomong apa? Mesir bukan rumahku. Identitasku bukan penguasa Mesir. Identitasku anak perjanjian keturunan Yakub. Itu luar biasa. Dia sedang ada di puncak. Ini ngomong bukan sedang di lembah penderitaan. Ini ngomong di puncak karir yang paling tinggi. Tapi iman sejatinya itu tahu bahwa dia tidak berakhir di Mesir. Dia harus berakhir di tanah perjanjian. Itu sebabnya dia tidak terikat kepada istana, dia tidak terikat kepada nama besar, dia tidak terikat kepada kekuasaan. Ini puncak kedewasaan iman. Perhatikan ini, bukan saat kita mendapatkan dunia, tapi saat kita rela meninggalkan dunia demi janji yang lebih besar, yaitu tanah kemuliaan. Orang zaman sekarang beda, demi dunia gadaikan semua kemuliaan dan kekekalan. Yusuf beda. Demi kekekalan dia tinggal semua kemegahan dunia. Gak mau dia kuburan yang paling megah. Gak mau dia. Dia mau. Dia tetap anak perjanjian. Pewaris dari keturunan Yakub.
Jadi bagi Yusuf kemenangan besar, terbesar bukan di piramida. Kemenangan besar bagi Yusuf tulang-tulang yang pulang. Kalau begitu, cerita tentang tulang yang pulang, itu ya ayat itu. Cerita tentang tulang yang pulang, aduh susahnya rek. Cerita tentang tulang yang pulang itu cerita tentang seni melepas kemuliaan dunia. Kalau mau belajar seni melepas kemuliaan dunia, jelas pertama-tama belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi malam ini kita coba renungkan dari cerita Yusuf. Dengan melepas semua kesempatan kemegahan yang luar biasa. Yusuf melepas semua kemuliaan dunia. Yusuf sudah mati terhadap egonya sendiri. Ini sebabnya Game of Thrones-nya Yusuf. Dia pribadi hebat. Mungkin sulit untuk tidak berkompromi dalam politik. Tapi kita tahu detik-detik dari kehidupannya. Saya akan tutup dengan begini. Tahukah teman-teman? Saya yakin sih. Kenapa orang Israel masih tetap terus menjaga kewajiban agama mereka di Mesir. Mereka terus berhati-hati. Mereka terus waspada sebagai umat perjanjian keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Salah satu penyebab tulang-tulang Yusuf. Setiap kali orang-orang muda mulai bertanya, ini tulang siapa? Ini tulang-tulangnya Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf anak ke-11 dari Yakub, bapa patriark, kakek moyang kita. Dulu dia datang ke Mesir, dia berprestasi jadi Perdana Menteri, dia menyelamatkan muka bumi ini. Dan dia pernah berpesan, kalau nanti kalian dibebaskan dari tanah Mesir, bawa tulang belulangku. Jadi Yusuf sudah mati, tulang belulangnya masih bisa membangkitkan iman orang-orang muda. Nanti cerita ini diulang oleh tulang belulangnya Elisa. Ketika tersentuh oleh mayat, bangun. Dimulai dari tulang belulang Yusuf. Teman-teman, tidakkah engkau pingin ketika sampai kepada genap usiamu memutih rambut. Nanti selesai firman, nyanyikan lagi pujian tadi ya. Sampai memutih rambutku. Ketika engkau sampai memutih beranak cucu cicit. Lalu di kuburanmu setiap kali orang datang ke kuburanmu. Orang akan bercerita, di sini dikuburkan. Orang yang luar biasa, dulu kami terpuruk tak kenal Tuhan Yesus. Orang ini membawa kami kepada Kristus Yesus. Sehingga kemudian orang-orang muda generasi berikutnya dari keturunanmu punya iman yang kuat. Yusuf, satu bangsa dipelihara imannya melalui tulang belulang. Yang kemudian tulang itu pulang ke tanah perjanjian. Yuk malam hari ini sebagai orang-orang muda, masih jauh ke depan perjalanan kita. Mulai malam ini. Mungkin ada di antaramu duduk di tengah-tengah tanda kutip kerajaan dunia yang membuat engkau kadang-kadang dipaksa untuk berkompromi. Jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru kecewa. Jangan buru-buru Tuhan aku mau pindah dari pekerjaan yang toksik seperti ini. Gak bisa aku hidup suci. Aku bisa mungkin hidup kudus dengan memelihara kehidupanku, tapi secara moral aku gak bisa begini Tuhan. Disuruh berbohong, disuruh suap. Dalam situasi negara yang seperti ini, jangan buru-buru tinggalkan pekerjaan. Yusuf gak buru-buru turun sebagai Perdana Menteri. Tangannya mungkin kotor juga. Karena situasi memaksa itu. Bersabar. Akan tiba waktunya Tuhan akan memberi kita kebebasan. Karena itulah sekali lagi keselamatan kita bukan karena kita benar. Tapi karena dibenarkan.